Hai semuanya, kami dari kelas manajemen pagi semester 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah korupsi di Indonesia. Sebelum kita ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Zulandrasari. Yang kedua, Kristi Natalia. Yang ketiga, Reza Nora Mainita. Dan yang keempat, Yunita Vina Limone. Sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, korupsi mengakar sudah sejak lama, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan sampai pada masa reformasi. Sejarah korupsi di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pada masa pra-kemerdekaan. Terdiri dari dua, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan dan juga masa kolonial Belanda. Kemudian ada masa pasca kemerdekaan terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada Orde Lama, kemudian ada Orde Baru, dan yang terakhir ada reformasi. Semua perkembangan yang ada, pemerintah sudah berupaya penuh dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. Hasilnya masih tetap nihil dan belum tertanggulangi sesuai dengan harapan. Budaya dan tradisi korupsi terjadi karena adanya motif kekayaan, kekuatan, dan juga wanita. Budaya korupsi pada masa kerajaan dimulai dari perebutan kekuasaan. Mulai dari kerajaan Singosari, Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Munculnya korupsi dengan adanya kehancuran yang terjadi akibat perebutan kekuasaan oleh masing-masing kerajaan. Dan terakhir, adanya perlawanan rakyat terhadap Belanda. Terjadilah peralihan atau pergantian kekuasaan beberapa kali di Nusantara, mewarnai sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi muncul dari kebiasaan adanya upeti dari rakyat kecil kepada raja yang ditiru oleh Belanda. Dan kebijakan yang sama ketika menguasai Nusantara. Belanda melakukan penindasan kepada masyarakat pribumi, memunculkan perlawanan-perlawanan seperti perlawanan Imam Bonjol, Patimura, Cut Nyadi, dan masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasca kemerdekaan. Dalam pasca kemerdekaan memiliki dua orde. Yang pertama ada Orde Lama dan yang kedua adalah Orde Baru. Yang pertama, Orde Lama. Orde Lama itu dibentuknya pemberantasan korupsi dengan nama Paran atau bisa disebut juga Panitia Rituling Aparatur Negara yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan mewajibkan para pejabat untuk mengisi formulir harta kekayaan. Pada tahun 1963, melalui keputusan Presiden nomor 275, pemberantasan korupsi digalakan. Tugasnya meneruskan kasus korupsi di meja peradilan atau yang kita kenal sebagai Operasi Budi. Lalu sasarannya adalah perusahaan dan lembaga negara karena pada saat itu menjadi sarang korupsi. Lalu pemberantasan korupsi pada masa itu juga mengalami stagnasi atau tidak berkembang sama sekali dan sudah menyelamatkan uang sebesar 11 miliar. Lalu yang kedua, Orde Baru. Orde Baru ini dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi, seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK.
Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa mahasiswa akhirnya ditanggapi oleh Soeharto dengan mengeluarkan reformasi. Selanjutnya, pada era reformasi, bisa dikatakan hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi. Kemudian dilakukan berbagai upaya untuk pemberantasan tindak korupsi ini. Dibuktikan dengan yang pertama, pada masa pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 2000. Namun di tengah semangat untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi ini akhirnya dibubarkan. Sejak saat itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Hal ini akhirnya dibentuklah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pada tanggal 16 Desember 2003, dilantiklah Ketua KPK pertama di Indonesia, yaitu Taufikur Rahman Ruki. KPK dalam konteks ini memposisikan dirinya sebagai katalisator atau pemicu bagi aparat maupun institusi lain, guna terciptanya jalan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia. KPK adalah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sampai pada saat ini, sejarah mencatat bahwa KPK masih menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak hal yang dilakukan oleh KPK, seperti misalnya pencegahan dari penindakan korupsi. Selain itu, KPK juga melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi. KPK tetap menjadi lembaga yang diharapkan masyarakat untuk mampu menangani korupsi yang masih menjadi problema bangsa ini. Pemberlakuan undang-undang baru menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa KPK tetap bisa diandalkan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa.